Salam saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bersyukur dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudari, ayat ini menyuruh kita untuk bersyukur dalam segala hal. Untuk itu, kita sebagai orang percaya harus bersyukur dalam segala keadaan dan pergumulan yang kita lalui. Karena bersyukur adalah bentuk iman kita kepada Tuhan, di mana kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi saat ini bagian dari rencana Tuhan. Dan kita tahu bahwa segala hal yang dilakukan Tuhan pasti untuk kebaikan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita mampu bersyukur dalam keadaan susah? Ya, tentu. Karena bersyukur itu adalah pilihan. Ketika kita fokus ke hal-hal yang positif, melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, di mana Tuhan masih melindungi dan menjaga kita sampai hari ini, dan hal-hal baik lainnya yang kita terima dari Tuhan, maka kita pasti mudah untuk bersyukur. Sebaliknya, ketika kita fokus ke hal-hal buruk yang kita lalui, fokus melihat kekurangan diri sendiri, maka itu akan menyusahkan kita untuk bersyukur. Yang ada, kita mengeluh terus-menerus setiap harinya. Dan mengeluh itu tidak ada gunanya. Mengeluh dapat membuat kita merasa cemas, khawatir, stres, depresi, dan lain sebagainya. Nah, ada 2 poin agar kita mampu bersyukur dalam keadaan susah. Yaitu yang pertama, taat kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudari, ketika kita taat kepada Tuhan, kita pasti akan menuruti perintahnya. Termasuk ketika Tuhan menyuruh kita untuk bersyukur dalam segala keadaan, maka kita pasti akan bersyukur. Yang kedua, berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Ayat ini menyuruh kita untuk berdoa, saudara-saudari. Jadi, ketika kita dalam keadaan susah dan menderita, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan agar dapat melalui semua penderitaan yang sedang kita alami. Nah, saya akan membagikan sebuah ilustrasi tentang burung gagak dan burung merak. Ada seekor burung gagak yang tidak puas dengan dirinya. Suatu hari, dia melihat angsa yang berbulu putih. Dia langsung membandingkan dengan dirinya yang sangat hitam dengan angsa putih itu. Lalu sang gagak menghampiri angsa itu dan berkata, "Kamu pasti burung paling bahagia di dunia. Kamu sangat putih dan cantik. Semua orang pasti menyukaimu." Kemudian si angsa menjawab, "Mulanya saya juga merasa begitu, sampai saya melihat seekor burung kakatua yang memiliki 2 warna. Saya pikir burung kakatua adalah burung yang paling bahagia di dunia ini." Kemudian si gagak mendekati burung kakatua dan mengatakan hal yang sama. Dan kakatua menjawab, "Saya hidup bahagia sampai saya melihat seekor merak. Bulunya sangat indah dan berwarna-warni." Burung gagak itu kemudian menemui burung merak dan berkata, "Merak, kamu sangat cantik. Banyak orang suka melihatmu.
Tetapi ketika orang melihatku, mereka hanya ingin aku pergi. Saya pikir kamu adalah burung yang paling bahagia di dunia ini. Kemudian sang merak berkata dengan sedih, saya pikir saya memang burung yang paling indah. Tetapi karena keindahan ini, saya terjebak di dalam sangkar dari waktu ke waktu. Saya pikir saya akan senang sekali jika bisa berkelana kemana-mana dengan bebas. Saya justru iri padamu, gagak. Kamu bisa bebas bepergian kemana-mana ke tempat yang kamu sukai. Nah, sebagai manusia, kita seringkali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Akibatnya, kita selalu merasa kurang atau tidak puas dengan keadaan kita. Kita selalu berpikir bahwa keadaan orang lain lebih baik daripada kita. Mereka lebih bahagia, lebih cantik, lebih kaya, lebih hebat, dan lain sebagainya. Sesungguhnya, perilaku seperti itu bisa menjerumuskan kita. Kita harus belajar bersyukur apapun keadaan kita. Walaupun keadaan kita nampaknya tidak sebaik orang lain. Tapi jika kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan menemukan kelebihan kita dibandingkan orang lain. Tuhan telah menciptakan kelebihan dan kekurangan. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Jika kita hanya memusatkan perhatian pada kekurangan yang kita miliki, itu berarti kita tidak mensyukuri kasih karunia Tuhan. Lagi pula, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan atas kita selalu baik. Keadaan kita sekarang inilah yang terbaik bagi kita. Jadi, kesimpulannya adalah bersyukurlah dalam segala hal. Jangan hanya ketika kita bahagia kita dapat bersyukur, tetapi ketika kita dalam keadaan susah juga kita harus bersyukur. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, bagi siapa yang mau bersyukur, maka Tuhan akan menambah nikmat-Nya.